Ini dia cara dapat 100 juta pertama buat kalian seller baru di TikTok Shop. Sering banyak yang bilang nih, aduh mana bisa dapat 100 juta baru mulai, itu mah mimpi kali udah gede, atau misalnya aduh capek nih jualan kalah mulu dan lain sebagainya. Gua tahu kalau kalian lagi ngalamin itu. Nah, jadi ini gue bikin beberapa tips yang gua rasa gampang banget buat kalian praktekin, dan ini bisa buat bantu 100 juta pertama lo. Tapi jangan lupa ya, kalau dapat 100 juta bagi-bagi. Jadi gini. Satu hal yang pertama adalah kalau lo mau dapat omset gede dari TikTok Shop atau mau dari manapun, sebenarnya cara ini bisa lo pakai gitu ya. Lo perlu sadar satu hal. Kalau lo mau jualan rame, itu tuh jual gini, lo nggak bisa maksa orang buat beli barang yang lo jual. Contoh gini, gue punya bolpen nih. Misalnya ini bolpen ya. Bagus nggak? Gue nggak tahu kata kalian bagus atau nggak. Gue terus mau pas, lo beli dong bolpen gue. Setengah mati. Kenapa? Karena mereka ngerasa nggak butuh. Tapi ya, misalnya gue bikin kondisi di mana kalian butuh nulis. Yang tadinya kalian ngerasa nggak butuh, mendadak kalian bakal butuh. Bener nggak? Dan ketika kalian butuh, harga berapapun gak jadi masalah. Nah, ini yang kadang orang lupa. Maksudnya apa? Lu memang gak bisa memasarkan produk yang lu punya buat orang pasti beli. Contoh gini, gue bikin buku gitu ya. Ya, buku gue mau segimana pun gue bilang ini bagus loh, ini tebel loh, ini apa loh. Tapi kalau lu ngerasa gak butuh, lu gak akan mau beli buku gue. Tapi kalau lu ngerasa kayak, gue pengen cepet rame nih di TikTok Shop, ada gak sih buku yang bahas? Buku gue salah satunya jadi solusi gitu loh. Dan disitu lu bakal beli. Nah, konsep jualan adalah seperti itu. Ada yang namanya hukum supply atau penawaran, ada yang namanya demand atau permintaan. Nah, selama lu jual barang yang ada permintaannya, itu bakal lebih gampang. Jadi kalau bisa sebenarnya tips pertama gue adalah sebelum lu mau jualan, lu mau dapat 100 juta, nyari 100 juta, nyari satu berapapun gampang selama ada nggak permintaannya. Kalau permintaannya banyak, angka bisnis lu bakal makin gede. Kalau permintaannya dikit, angka bisnis makin kecil. Kebayang nggak konsep yang gue bahas nih? Ya, nah oke. Berarti tips pertama supaya lu dapat 100 juta adalah lu cari dulu barang yang memang ada permintaannya. Jadi produk itu penting karena lu nggak bisa maksain produk yang kagak laku. Apalagi kalau misalnya jualan lu udah lama banget. Contoh gini, belum lama ya ada teman gue datang, terus dia bilang, bro, gue tuh jualan kue koya. Lu tau gak kue koya? Ada yang tahu nggak? Nah, kue koya itu udah turun temurun. Jadi dari bapaknya gini gitu gini itu. Ini tuh salah satu yang enak dulu, rame dulu. Oke, sekarang siapa yang nyari? Kagak ada. Terus gimana caranya biar rame lagi? Waduh, susah bro. Karena lo harus bikin orang sadar dulu mau beli kue-kue baru mereka mau beli gitu kan. Jadi itu adalah poinnya gitu ya. Nah, jadi lu harus ada barang yang ada demand-nya. Nah, yang kedua, oh ya lupa lu, yang nol ini sebenarnya. Mau dapat 100 juta, lu breakdown dulu model bisnisnya mau kayak gimana. Karena gini, kita bahas 100 juta omset ya, kita bukan bahas 100 juta untung ya. Kalau mau untung nanti ya lu tinggal direvisi dikit, diganti dikit hitungannya. Buat dapat 100 juta omset itu sebenarnya simple. Lu bisa 3 cara deh, lu pilih. Cara pertama adalah kalian jualan ya barang yang harganya 1 jutaan ke 100 orang. Ya, simple ya. 1 juta ke 100 orang dalam 1 bulan. Lalu tinggal bagi dah. Berarti sehari cukup jual 3 koma sekian lah. Selesai. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kalian jual barang yang 100 ribuan ke 1000 orang. Ya, berarti kalau sehari lo harus jual ke 33 orang. Dibagi. Cara ketiga adalah kalian jual barang yang 10 ribuan ke 10.000 orang. Nah, ini model bisnisnya dulu nih. Lu mau yang mana? Nah, itu gue lagi ngomongin mau main di harga berapa. Harganya semakin tinggi, target orang semakin rendah. Harganya semakin rendah, lu harus dapat orang makin banyak. Nah, biasanya kalau kita lagi bahas ini, selalu ada perdebatan dua aliran. Ada aliran yang gue mendingan jualan sejutaan, gue mendingan jualan yang recehan. Kalau lu tanya gue, ada yang mau tahu nggak pendapat gue? Coba tulis dulu di komen. Ntar gue kasih tau pendapat gue di akhir ya. Gue bakal pilih yang mana. Oke. Nah, ini yang pertama. Kedua, lo harus punya barangnya. Bener kan? Nah, ketiga, kalau udah punya barangnya, lo tes dulu. Ketika lo jual barang ini barang tuh cocok nggak? Orang mau beli nggak? Gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya sebenarnya sesimpel kalian harus tawarin produk ini ke orang yang butuhnya. Coba deh, lu bayangin dulu deh. Sekarang gini, kan kita bisa kira-kira ya. Contoh, gue udah mau cari nih, gue udah cari barang yang misalnya sejutaan. Gue harus cari sebulan 100 orang. Sehari 3 orang. Ya kan? Nah, lu coba deh tawarin.
Menurut lu orang-orang ini tuh siapa sih yang bakal beli, siapa sih yang bakal butuh? Paling simpel, kalau nggak lu nggak jual online, tawarin lu ke teman-teman, tawarin ke siapa gitu kan, ada nggak yang bakal mau beli? Kalau lu udah tawarin bahkan sampai ke 100 orang kagak ada yang mau beli, barang lu salah berarti, susah dijualnya, ganti lagi. Tapi kalau barang lu udah pecah telur sekali, wah selamat, barang lu punya kemungkinan. Baru kita bahas ya. Nah, setelah lu tes, langkah berikutnya adalah lu kan pasti harus bikin toko ya, bikin toko gitu ya. Gue nggak akan bahas aja bikin toko mah, kayaknya bisa bikin SKU gitu ya. Bikin SKU juga sebenarnya gue ada video-video lain tentang itu, lu bisa lihat video-videonya gitu ya. Tapi intinya adalah bikin SKU lu sebagus mungkin, jangan sengasal mungkin. Mayoritas bikinnya sengasal mungkin, oke? Nah, kalau udah adalah lu pilih, ada 5 cara buat datangin traffic di TikTok Shop. Pertama, lu bisa bikin konten. Ini wajib cara utama. Kontennya nggak bagus dalam arti nggak menjual ya, lu nggak ada harapan. Nyawanya di sini lu bisa bikin orang terpersuasi, barangan lu pasti laku. Kedua, lu bisa nge-live. Ini kan lu live streaming deh. Ketiga, lu bisa main yang namanya shop tab biar dicari. Ada teknik-tekniknya tuh, gitu kan. Keempat, lu bisa main ads. Kelima, lu bisa main affiliate. Nah, dari 5 ini gua ini sebenarnya beberapa ini gue bahas banget di buku ini secara detail cara-caranya. Tapi gini, dari 5 ini gue nggak akan suruh kalian buat bener-bener langsung hajar semuanya. Tapi lu pilih 1, maksimal 2 yang lu fokusin. Karena kalau 5-5-nya percaya sama gue, lu bakal puyeng, lu bakal mumet, kagak bakalan ada yang laku. Dan lu susah juga, dan cara mainnya tuh 5 ini beda banget. Jadi lu pilih 1 dari 2 gitu ya. Gimana cara milihnya? Sebenarnya lu pakai logika sih. Kalau misalnya nih konten kan berarti sebenarnya kayak kata gue ya, di awal tuh konten itu sesuatu yang wajib dan kayaknya susah dilewat. Lu nggak ada kontennya juga nggak bisa. Konten itu ya lu ceritain tentang kelebihan dari produk yang lu jual. Sebenarnya sesimpel gimana? Misalnya gue lagi jualan buku ini, gue bakal cari 10 angle, 10 kelebihan dari buku ini apa aja. Misalnya bukunya tebal, diambil dari pengalaman gitu kan. Udah lu list, lu bikin masing-masing dari 10 kelebihan, lu rangkum jadi 3. Nah, menurut kalian nih, kalau gue punya 10 kelebihan, gue bikin masing-masing 3, bakal jadi berapa video? Ada orang yang jawab 3, kalau 3 lu berarti kurang tepat. Karena lu cuma berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Padahal kan bisa A, B, C, A, B, D, A, B, E. Kebayang kalau maksud gue? Itu kombinasinya jadi banyak, lu bisa bikin banyak video dari situ. Highlight kelebihannya, benefitnya apa, gitu ya. Lu bikin pakai keranjang kuning. Nah, terus yang berikutnya adalah, kalau gue sih, gue biasanya yang bakal basic, affiliate itu juga gue nggak akan menyarankan, kecuali kalian punya banyak kenalan. Kenapa? Karena biasanya affiliate nggak mau jual barang yang belum laku. Nah, kecuali lu punya kenalan, atau lu berani bayar, gitu ya. Itu juga bisa. Nah, biasanya gue bakal bahas itu kayak konten dan iklan. Itu paling cepet. Karena lu konten tinggal bikin, konten lu iklanin. Nah, kan kelihatan responnya. Ada yang mau apa enggak? Kalau ada yang mau, ya udah, lu pecah telur. Nah, tinggal gini, iklannya berapa banyak buat 100 juta? Tergantung. Ingat nggak materi gue di awal? Lu pilih yang harganya 1 juta, yang harganya 100.000, atau yang harganya 10.000. Karena kalau lu harga makin murah, berarti kan target orang yang dihajar makin banyak. Kalau harganya makin tinggi, target orang yang dihajar makin dikit. Bener ya? Nah, kalau gue pribadi, kira-kira coba tau gak gue itu bagaimana? Yang bisa nambah kalau gue milih 1 juta, lu bener. Kenapa? Karena kalau 1 juta, USP-nya bisa banyak, kelebihannya bisa gue banyak highlight, dan biasanya cenderung lebih hemat di budget iklan. Karena mungkin gue 100.000 sehari cukup. Mentok-mentok 200.000 sehari lah. Karena dari 200.000, harga per purchase-nya misalnya 30.000 atau 60.000, ketika kita iklanin dapat konten yang tepat, udah dapat sehari 3 jutaan, yang sebulan 100 juta gitu. Nggak susah kan? Nah, atau gini, teorinya nggak susah ya, tapi gue tahu mungkin ketika kalian cobain banyak yang ngalamin stuck. Coba kasih tau gue, lu stucknya di mana, ada nggak yang mau kita bantuin timnya biar bikin stuck lu jadi cuan.